Bentar sinyal Em, baik. Cak Sony nge-lag. Mas Sony masih unmute. Mas Sony masih Oh, unmute, tolong. host, tolong host. Ya, silakan. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ini inisiatif dari Jire yang dilakukan dan juga dari tim komunikasi eksternal Cenit yang dipimpin oleh Cak Debra dan Neng Vidi. Nah, acara ini saya kira merupakan acara yang merupakan yang pertama ini untuk webinar ini. Jadi saya teringat pada acara Cenit di tahun 2019 lalu, kita bikin suatu acara kerjasama dengan Cak Diki juga sebagai narasumber saat itu di bulan Februari. Setelah itu Cenit melakukan acara berbagai macam acara di berbagai daerah. Nah, semoga saja pada kesempatan pada hari ini sebagai pembuka juga Cenit bikin acara yang webinar berikutnya yang secara kontinu. Sebab di grup Cenit sendiri itu kan punya potensi sebagai narasumber semuanya itu untuk anggotanya. Jadi diharapkan acara ini sebagai pembuka aja, bukan sebagai setelah selesai acara ada acara-acara berikutnya. Dan terima kasih ini pada para narasumber. Itu saja Cak yang bisa saya sampaikan. Dan juga ada di samping saya ada tambahan dari Ketua Dewan Pengawas Cenit yaitu Dewan Pembina Cak Ridwan Nizam untuk mau menyampaikan beberapa hal. Mohon ini kepada Pak Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para narasumber dan members Cenit dan audiens yang mengikuti webinar ini. Alhamdulillah saya juga bisa mengikuti kegiatan webinar pertama dari Cenit. Kebetulan saya bersama Cak Sony ini sedang tugas dari DPR untuk melakukan fungsi pengawasan di bidang migas. Mulai dari kita sudah 3 hari, sejak hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ini, dan saya saat ini sudah berada di Solo. Insya Allah malam ini nanti sudah masuk ke Jawa Timur, jadi mulai dari Pekalongan, Batang, Semarang, ini di Solo, dan ini Mas Sony, Cak Sony ini mendampingi saya sebagai tenaga ahli. Jadi kalau saya bukan ahlinya, yang ahlinya itu Mas Sony. Jadi saya cuma penyambung lidah rakyat saja, bagian koar-koar. Nah, sehingga saya mengucapkan selamat kepada Cenit untuk melaksanakan kegiatan webinarnya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih sambutannya Cak Sony dan Bapak Ridwan Hisyam. Terima kasih. Selamat bekerja kembali Cak Sony, Pak Ridwan. Semoga sehat selalu ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, Cenit adalah pusat kajian unggulan energi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, lingkungan hidup, dan pendidikan yang kredibel, berkemampuan tinggi, serta menjadi lembaga rujukan yang terpercaya. Itu adalah salah satu misi daripada Cenit. Dan visi daripada Cenit sendiri adalah
gotong royong membangun peradaban Indonesia menjadi bangsa berdikari energi pada tahun 2045. Nah, itu adalah sedikit hint tentang apa itu CENITS bagi yang mungkin belum tahu. Baik, saya pikir topik kita pada siang hari ini sangat menarik karena nanti kita akan sama-sama berdiskusi tentang yang pertama, kunci sukses implementasi efisiensi energi di food and beverage industry, yaitu sharing pengalaman tentang dari salah satu perusahaan Indonesia dalam implementasi efisiensi energi. Ada juga tentang peran ISO 50001 dalam manajemen energi perusahaan yang meliputi kesiapan industri dalam green recovery dengan implementasi efisiensi energi. Dan tentunya pengaruh pandemi terhadap konsumsi energi di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya mohon izin untuk memperkenalkan moderator kita pada siang hari ini, yaitu Cak Diki Edwin Hindarto. Selamat siang, Cak Diki. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Vidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon izin untuk memperkenalkan Cak Diki Edwin Hindarto. Silakan. Adalah seorang profesional di bidang energi dan perubahan iklim dengan pengalaman kerja di bidang ini lebih dari 26 tahun. Bidang pekerjaan yang digeluti beliau adalah energi terbarukan, efisiensi energi, perdagangan karbon, dan perubahan iklim. Saat ini, beliau bekerja sebagai advisor dari kerjasama bilateral Indonesia-Jepang Joint Crediting Mechanism di bidang pembangunan rendah karbon. Selain itu, beliau juga aktif berkegiatan melalui Yayasan Mitra Hijau, Yayasan Indonesia Bersih Berkelanjutan, dan Jejaring Indonesia Rendah Emisi atau JIRE, serta beberapa organisasi profesi yang lainnya. Nah, nanti Cak Diki akan memimpin diskusi bersama 3 speakers pada hari ini. Yang pertama adalah Cak Fernando Satria. Beliau adalah Corporate Sustainability Manager PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mohon izin saya bacakan CV singkatnya. Cak Fernandus adalah seorang insinyur teknik fisika dari ITS serta MBA Magister Manajemen UGM. Berbekal pengalaman di bidang efisiensi dan manajemen energi menjadikan beliau sebagai salah satu national expert dari UNIDO untuk bidang manajemen energi dan teknik optimasi sistem. Saat ini Fernandus bekerja sebagai Corporate Sustainability Manager di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Salah satu pencapaian beliau di tahun 2020 adalah keberhasilannya memimpin kolaborasi strategi di korporat hingga tingkat unit operasional sehingga dapat mengantarkan Indofood mewakili Indonesia dalam memenangkan penghargaan Indonesia di bidang energy management leadership. Berikutnya ada Cak Dr. Muhammad Effendi STMT. Beliau adalah IRCA Lead Auditor ISO 50001 2018 Energy Management System. Kemudian beliau adalah asesor BNSP untuk Auditor Energi dan Manajemen Energi. Dan beliau adalah Auditor Energi BNSP dan Manajer Energi. Kurikulum vitae yang sangat panjang sebetulnya. Nah, beliau sejak tahun 2006 sampai sekarang bertugas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak Mei 2018 sampai sekarang. Beliau adalah Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi. Beliau sebelum di KSDM juga
bertugas di BPPT mulai tahun 1990 hingga tahun 2006. Baik, untuk selanjutnya mohon izin saya serahkan diskusi berikutnya kepada Cak Diki Edwin Hendarto. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Vidi. Morning Vidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di acara kita bersama, teman-teman, Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, Cak Daning. Dan hari ini seperti tadi disebutkan oleh Cak Sony maupun yang Vidi bahwa kita akan bicara masalah world class energy. Artinya bahwa kita bicara tentang kegiatan yang tidak biasa pada hari ini. Kita bicara tentang kegiatan yang akan menjadikan kita luar biasa pada hari ini. Dan kita bicara tentang kegiatan-kegiatan yang akan menjadikan kita bersama akan lebih kuat dan akan lebih bisa bangkit dalam menghadapi pandemi kita kali ini. Ada 3 pembicara. Tadi disebutkan urutannya adalah dari Mas Fernando sampai ke Mas Aja, tapi ini nanti presentasinya akan saya balik. Jadi yang pertama kali akan presentasi itu adalah justru sahabat saya, Mas Agus Cahyo Adi, yang saat ini menjabat Direktur Pusdatin. Beliau seperti disebutkan tadi adalah ahlinya ahli masalah statistik. Dan kenapa beliau mendapat kehormatan? Karena memang beliau lah yang paling ahli dari teman bertiga. Saya bukan merendahkan yang berdua, tapi pengalaman beliau yang paling panjang sebetulnya. Jadi apalagi hari ini juga adalah hari statistik. Selamat hari statistik, Mas Agus. Ini adalah hari statistik nasional dan beliau adalah pakar statistik Indonesia. Dengan tidak memperpanjang waktu lagi, saya persilakan pada Cak Agus untuk mempresentasikan bagaimana kondisi energi di Indonesia sekarang, dan khususnya bagaimana kemudian pengaruh pandemi terhadap permintaan dan juga konsumsi energi di Indonesia. Silakan, Mas Agus. Ya, Anda punya waktu 17 menit. Oke, makasih Cak Diki. Jadi kita itu bareng-bareng sama Cak Diki itu di awal 90-an, pertengahan 90-an ya, itu mengenai climate. Dan saya di belajar energi, melihat energi sistem secara menyeluruh. Dan sekarang saya dapat tugas di SDM untuk menjaga, untuk membuat digitalisasi di SDM. Jadi ini kehormatan diajak Cak Diki untuk berbagi pengalaman. Dan ini memang luar biasa yang kita hadapi, bahwa kita saat ini dalam energi transisi. Di sini saya kok nggak bisa itu ya. Share screen. Sharing. Coba saya coba lagi. Di sini kita dengan kondisi karbon yang sudah kurang balan ini diminta menuju ke bagaimana membalankan karbon. Mas Debra bisa dibantu, kalau nggak saya kok nggak ketemu nih. Saya udah buka tapi nggak ada di sini. Coba lagi Cak aja. Oke. Oh, adanya di bawah. Nah, ini membuktikan pengalaman Mas Agus sangat panjang karena Zoom juga sudah bisa sekarang. Ya, jadi saya kasih judul energi efisiensi. Saya kasih tagline-nya ini adalah untuk menghemat uang sebagai sumber pasokan energi, karena kalau nggak dipakai kan bisa dipakai di tempat lain, di sharing ke wilayah yang lain. Kemudian yang utama adalah menyelamatkan planet. Ini tadi saya sampaikan mengenai transisi energi. Ini ada indeksnya, bagaimana menuju karbon netral. Jadi di sini bahwa kita di dalam menuju karbon netral itu dilihat ada energi akses. Tetap di sini sustainable energy goal tetap dijaga, dan prinsip dari energi efisiensi, energi konservasi itu kan tidak mengurangi manfaat dari energi tersebut.
Sehingga tadi saya kasih yang kedua tadi, bahwa ini juga adalah sumber energi. Dengan pasokan yang terbatas, kalau bisa dihemat kan bisa sharing ke daerah lain. Kemudian yang segitiga ini adalah yang satu lagi adalah lingkungan. Kalau kita menggunakan lebih dikit, lebih efisien, ya apalagi yang non karbon itu akan menjaga lingkungan. Yang bawah ini energy development. Kita tahu ini adalah energi sebagai driver ekonomi. Ini bagaimana kita mendorong seluruh lapisan masyarakat itu bisa ikut berpartisipasi dari sumber untuk sumber ekonomi, sumber pendapatan dan juga untuk memasok energinya. Dan yang di kanan ini kita melihat bagaimana melihat enabling dimensionnya itu macam-macam di sini. Ada mulai energy system structure, nanti akan kita bahas lebih dalam efisiensinya di mana. Kemudian investment, ini kalau nggak ada investment nggak bisa, dan selanjutnya. Kemudian ini tadi, ini tujuannya adalah save energy adalah save planet. Yang saat ini kalau kita sembarangan karbonnya berlebihan, dan ini memang banyak diskusi di antara kita, banyak mempertanyakan kenapa kita harus, kenapa nggak negara-negara yang sudah mengotori duluan mereka nggak bertanggung jawab. Dan inilah tujuannya jadi itu salah satunya untuk carbon trading di sana. Jadi kalau kita lihat dulu bagaimana Manchester yang hitam kelam, kemudian Cina, semuanya sekarang beralih menuju ke kanan. Cina sekarang menjadi dulu yang kotor sekali, sekarang menjadi pionir untuk renewable energy dan energy efisiensi tentunya. Kemudian di sini salah satu indikator energi transisi. Kalau kita lihat bahwa hampir semua negara ini energi intensitinya tuh terus berkurang, terus membaik. Jadi ini semua bergerak menuju ke sana. Ini ada beberapa yang mendrive hal ini, teknologi dan juga akan kesadaran. Terus hal yang lain lagi, kita lihat, ini saya ngambil sumbernya dari World Economic Forum. Mereka melakukan survei terhadap para pemuda-pemudi ini. Kita lihat bahwa untuk pertanyaan pertama adalah seberapa tingkatan energi efisiensi labeling dan untuk peralatan yang dibeli itu menjadi satu pertimbangan untuk membeli peralatan tersebut. Jadi di sini para pemuda, para generasi C sekarang itu mereka menjadi yang utama pertimbangannya untuk membeli peralatan itu adalah yang mempunyai efficiency level. Jadi ini sangat bagus sekali. Dulu saya awal-awal itu bagaimana membuat mitigasi senario untuk penghematan iklim. Salah satunya bagaimana kita melihat mitigasi di energi. Kita dulu waktu menghitung nggak kebayang kayak sekarang itu, dulu belum, masih bolam ya. Saya ngerjakin itu tahun pertengahan 90-an. Kita berhitung keekonomian, wah mahal sekali ini. Sekarang loncat ke LED dan nggak kerasa gitu. Jadi ini learning curve dari teknologi itu sangat cepat dan market mendorong seperti itu. Dan ini juga persepsi menuju ke sana. Kemudian yang kedua, jadi seberapa tingkat dari employer position dari energy dan environment, empowering preference, luar biasa nih di tengah strong dan moderate. Yang lebih lagi di bawah ini politik seperti apa? Seluruh itu mungkin Cak Ridwan bisa disampaikan, bisa dilihat bagaimana agenda utama untuk kampanye di seluruh dunia ini mengangkat masalah energi efisiensi, mengangkat mengenai climate. Jadi ini menunjukkan seberapa pentingnya dalam hal ini energi efisiensi, dan lebih lanjutnya adalah untuk menyelamatkan iklim. Ini kalau kita lihat indeksnya seperti apa sih, seberapa penting topik kita hari ini yang adalah di energi efisiensi. Jadi di sini ada sistem performance score-nya dengan readiness score itu 50-50. Yang di sini di kanan ada infrastruktur, business, institution, regulation, population.
Kita lihat energy security yang di sini, energy quality, energy access, energy density. Di sini. Mohon maaf, Mas Agus, ada permintaan agar agak keras dikit atau lebih dekat ke mic katanya. Oh gitu, mic saya terlalu jauh ya. Tak cokot lagi. Timut. Iya, jadi gitu kita ini ada apa namanya indeks energy transition itu adalah mengenai sistem performance dan readiness itu imbang. Dan kalau kita lihat di sini cukup besar porsi dari sustainable environment sustainability dan ekonomi. Inilah yang kita bahas ini adalah energy density, ini energy efficiency. Saya nggak berpanjang situ, ini sebagai background diskusi kita. Kemudian ini definisi ini saya lupa kemarin ngajak saudara kita sebenarnya yang direktur konservasi di ESDM, Cak Haryanto, ini teknik kimia ya, itu dari itu adalah direkturnya di sini menyampaikan, ini untuk dibaca adalah bahwa seperti itu. Jadi intinya di sini target-targetnya udah ada di RUEN. Intinya adalah ini, konservasi energi itu ada sebenarnya simpel, ada 3 aja. Yang pertama, apa yang terjadi sekarang? Substitusi demand, pengurangan demand. Ini yang terjadi bagaimana substitusi demand kepada energi yang lebih efisien. Yang kedua adalah bagaimana melakukan recycle, waste heat recovery, mekanik cascading. Ini jadi ingat kalau mekanik cascading itu jadi ingat pelajarannya Pak Momok dulu. Bagaimana plan and process control. Di teknik kimia juga ada bagaimana membuat rancangan pabrik, bagaimana membuat suatu logistiknya, bagaimana membuat suatu sistem heating di dalam suatu pabrik, dan juga mekanik dalam suatu pabrik itu seefektif mungkin, sependek mungkin, sehingga energi yang dibutuhkan lebih rendah. Juga waste heat recovery. Ada cogeneration, ada combined cycle, dan kemudian membuat bagaimana cascading, mengatur ini ahlinya teknik kimia ini, mengatur bagaimana energi steam itu dari yang tekanan tinggi dan suhu yang tinggi sampai ke terendah dipakai semuanya, sehingga begitu efisiennya. Dan kalau kita lihat yang ketiga adalah efisiensi dan pengurangan losses. Yang ini ada contoh hari ini, nanti saya tunjukkan datanya, bahwa dengan pandemi ini dan juga ditambahkan dengan digitalisasi itu kayak kita membeli dulu kan kita masaknya kan pakai kayu bakar, kemudian pakai minyak tanah, pakai LPG. Sekarang pakai pulsa, pakai gadget, pakai bandwidth bisa kita masak melalui GoFood. Jadi itu luar biasa perubahan behavior itu mengurangi penggunaan energi juga. Terus harus diingat teman-teman, jangan terus membuat wah ini kan ini memang ada distorsi harga. Namun harus kita lihat harga itu ada faktor eksternal. Memang sekarang ada kebijakan subsidi dan lain-lain, itu tolong diabaikan. Kalau kita harus bisa mendorong bagaimana harga itu sesuai dengan rule of thumb harga. Kurva supply demand, di mana ada pasokan, ada demand, itu terjadi harga. Bagaimana kalau kita mengefisienkan sehingga demand-nya lebih baik, pasokan lebih tinggi, nanti harga otomatis akan turun sendiri. Jadi ini jangan jadi kalau teman-teman membuat analisis harga itu jangan jadi elemen utama. Yang utama adalah bagaimana kita berefisiensi, melakukan efisiensi. Itulah siapapun nanti yang melakukan efisiensi, mereka yang menang karena akan bisa bersaing dengan yang lainnya. Cost effectiveness. Dan kemudian kita masuk bagaimana hubungan dengan ekonomi. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa ini sangat berhubungan ekonomi makro, demografi, climate dan lain-lain. Ini untuk pengetahuan aja. Dan ini juga kita lihat bahwa ini ada referent energy system. Energi itu bukan minyak aja, bukan gas aja. Ke depan nanti yang utama adalah listrik. Kita mulai ada mobil listrik, kita dorong dengan kompor listrik, dan tadi kita masak juga pakai listrik, pakai handphone. Ini yang menjadi kedepannya semuanya menuju ke sana. Jadi ini yang meminat ke kirinya itu lebih mudah. Saya masuk di sini lebih rumit dikit, tapi ini ingin mengingatkan, jangan kita ngomongnya terlalu mulu. Ini kita harus back to basic.
bahwa sebenarnya yang kita butuhkan energi itu adalah hanya 3. Adalah 1 panas, yang kedua gerak, yang ketiga adalah listrik. Di sini kita harus melihat, ini kan ada yang tengah ini, ada steam, ada furnace nih kan listrik apa namanya dari heatnya, kemudian appliance ini dari listriknya, kemudian yang ini adalah dari apa namanya geraknya. Jadi di sini kita lihat esensinya, useful energinya. Kemudian ini bagaimana kita bisa meramu device apa yang bisa digunakan tadi. Misalkan gerak, kita bisa pakai bed conveyor, pakai mobil listrik, atau tadi mendekatkan biar kebutuhan geraknya semakin rendah. Yang di steam, bagaimana kita membuat heat cascading yang terintegrasi, sehingga efisiensi dari penggunaan apa namanya energi itu sangat tinggi. Kemudian pencahayaan juga begitu untuk listriknya. Kemudian lebih lanjut lagi, lebih simpel lagi di sini. Coba bayangin ini. Sekarang ini banyak yang 60% tuh rata-rata energi efisiensi itu secara sistem 40, nggak lebih dari itu. Dan 60%-nya itu hilang. Bagaimana kita memanage yang ini waste heat recovery untuk bisa digunakan pada cogeneration atau yang lainnya. Jadi ini basic dari energi efisiensi di sini tanpa mengurangi manfaat, tapi penggunaan energinya lebih rendah. Kemudian ini digitalisasi. Sekarang tren semua. Ini masuk ke apa namanya, kita melihat dengan digitalisasi, data gathering, ada sensor, meter, dan lain-lain. Ini tadi keahliannya Cak Ferdinand ya ini. Terus data analisis, kita bisa membuat machine learning, artificial intelligence, sehingga terjadilah otomasi, kontrol, dan lain-lain. Di sini bisa menjaga, mengontrol bahwa energi itu bisa digunakan seefisien mungkin. Bisa menggunakan demand side management dan demand side flexibility, sehingga terjadilah ini multiple benefit dari efisiensi and use. Tadi sudah sampaikan meningkatkan cost effectiveness, kemudian variable renewable integrasi. Kita tahu renewable itu adalah intermittent, tapi bagaimana kita menggabungkan dalam suatu sistem hybrid system sehingga manfaatnya tidak ada apa namanya jeda. Kemudian energi consumer empowerment sehingga menjadi lebih efisien, harganya bersaing. Nanti ujung-ujungnya hukum ekonomi harga itu. Ini sebagai gambaran terakhir kami tunjukkan, ini pesannya Cak Diki untuk menunjukkan apa sih efek dari pandemi. Ini adalah dari energi efisiensi dari 3 hal tadi, ini yang terakhir. Bahwa yang paling gampang adalah mengurangi kebutuhan. Dan ini nanti akan terjadi new normal. Nggak akan balik seperti ini. Jadi ini contohnya penggunaan listrik yang memang akan apa namanya dilema buat kita. Kita udah akan menyiapkan pasokan yang gede jadi oversupply. Tapi ini yang sedang kita teman-teman dari Dirjen Gatrik, Pak Menteri sedang meminta bagaimana relokasi pembangkit-pembangkit ke yang di Jawa ini ke luar Jawa sehingga elektrifikasi rasio dan kehandalan energinya lebih tinggi. Jadi ini contoh bulan per bulan ini Januari sampai sekarang ini yang ekstrim di April Mei turun banget ini di industri, ini Juni naik, terus BBM juga demikian. Jadi kondisi. Mungkin itu sebagai saring kepada teman-teman semua sebagai membuka. Intinya adalah saya ingin back to basic bahwa kita ngomong energi efisiensi jangan terlalu muluk-muluk. Lihat yang fundamental, bagaimana kita tetap bisa menyediakan apa namanya energi usefulnya terpenuhi, tapi kita ramu teknologinya yang paling efektif dan efisien, termasuk juga plan layout pabriknya dan juga heat escaping tadi, sehingga terjadilah kebutuhan energi yang rendah. Dan syukur-syukur ini adalah less carbon.
ini adalah mohon maaf jadi gini kalau les karbon saya kasih ke second, tapi ini bukan berarti mengesampingkan, tapi yang pertama tadi bagaimana kita membuat energi device-nya itu seefisien mungkin untuk menghasilkan justru energi yang premium, tapi energi final dan energi primernya lebih rendah. Dan kita dorong renewable energy. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Mas Agus. Tepat sekali 17 menit. Kenapa 17? Saya kemarin tanya sama teman-teman. Jawabannya memang ini adalah karena angka sakral kita sendiri ya. Kita semua 17 menit, dan 17 menit saya pikir akan cukup menjelaskan apa-apa yang kemudian harus disampaikan ke teman-teman pada kesempatan kali ini. Dan tadi Mas Agus sudah menyampaikan bahwa sebetulnya banyak sekali peluang pengamatan energi, dan kemudian itu kemudian bisa dilakukan dengan cara-cara yang balik ke basic atau back to basic, sehingga masalah manusia, sumber daya manusia, layout pabrik, dan kemudian masalah energi manajemen itu akan bisa menyelesaikan masalah kalau kita lakukan secara benar dan konsisten. Dan itu yang kemudian akan disampaikan juga oleh pembicara kedua. Jadi kalau tadi Mas Agus itu adalah sahabat saya pada zaman-zaman kita sering proyek bareng Mas ya, zaman-zaman masih dampingi Pak Menteri yang zaman dulu kala kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini masalah energi. Nah, sekarang yang kedua ini adalah teman saya yang kebetulan pernah juga dulu kerja bareng dengan saya, yaitu Pak Dr. Muhammad Effendi. Dulu waktu zaman kerja dengan saya belum doktor ya, Mas Edok ya. Jadi sekarang sudah jadi doktor, sudah lebih hebat lagi, dan sekarang sudah banyak pengalaman dalam hal melakukan efisiensi energi. Lebih khusus lagi, Pak Effendi ini kemudian mengkhususkan diri pada implementasi dari ISO 50001. ISO 50001 sendiri itu adalah ISO masalah energi manajemen yang di Indonesia masih sedikit perusahaan yang menjalankannya. Dan kemudian yang melakukan ISO 50001 rata-rata adalah perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan RE100, dan perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan internasional atau perusahaan nasional besar yang punya komitmen untuk implementasi energi manajemen. Dan kali ini Mas Muhammad Effendi akan mencoba menyampaikan pengalaman beliau dalam melakukan dan mendorong implementasi energi manajemen di Pertamina Hulu Energi. Silakan Mas Dr. Muhammad Effendi, Anda punya waktu 17 menit. Baik, terima kasih Cak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada kesempatan ini saya sharing tentang manfaatnya ya terkait dengan ISO 50001. Sekarang sudah masuk ke versi 2018. Yang sebelumnya versi yang dulu itu 2011. Ya, sekarang sudah 2018 di mana ISO bisa integrasi dengan ISO lainnya. Jadi sudah bisa dalam integrasi untuk meningkatkan efisiensi energi di perusahaan. Ya. Nah, kali ini saya sharing pertama tentang latar belakangnya. Bagaimana ENS itu mengajak seluruh aktivitas dalam organisasi mengarah kepada peningkatan energi performance. Kemudian bagaimana struktur ISO yang akan diimplementasikan dalam organisasi perusahaan, dan kunci sukses. Dalam kalau saya rangkum faktor penting apa yang harus menjadi perhatian khusus ketika kita menerapkan ISO 50001 sehingga berjalan sesuai dengan tujuan. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan sertifikat ISO 50001, tapi memang akan merasakan dampaknya. Seperti yang diceritakan Pak Agus tadi, pasti akan menurunkan biaya energinya ya, dan konsumsi energinya, serta akan berdampak terhadap lingkungan nantinya. Nah, pertama kita ini sekilas, biasanya kalau organisasi atau perusahaan itu ada sebuah kegiatan-kegiatan yang terdiri ada procurement, maintenance, kemudian ada HRD-nya, kemudian ada desain, baik itu renovasi atau modifikasi, ada kegiatan operation, ya. Yang semua itu kalau kita mau menerapkan energy management system,
maka mau nggak mau kegiatan ini harus nanti berdampak terhadap peningkatan energinya. Jadi energi performance indikator di organisasi itu harus meningkat. Ya. Jadi semua lini itu akan terlibat. Jadi itu ketika kita mau menerapkan energy management system. Bagaimana itu berjalan? Kalau kita lihat hubungan dengan klausul-klausulnya. Pertama yang paling penting di dalam kita membuat energy planning, yang dimana dia itu berdasarkan dari risk dan opportunity yang diperoleh dari internal external issue sama kebutuhan ekspektasi partisnya, maka itu harus mendalam. Jadi background-nya harus diperkuat. Supaya nanti action ini bisa dilakukan. Objektif, target, dan planning itu bisa berjalan sesuai dengan rencananya. Dan yang tidak kalah penting, pasti dukungan komitmen leadership dan kebijakan energi harus mendukung. Kebijakan harus mendukung, setelah komitmen mendukung, sehingga apa yang kita bikin, planning yang kita bikin itu akan bisa dilakukan. Ada 2 planning utama yang di dalam ISO 50001 itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah dari sisi taktikal. Dari sisi taktikal itu bagaimana kita meningkatkan atau selalu mengimprove energy performance itu meningkat, dari sisi operasional itu berjalan seperti apa adanya. Jadi tidak ada new design, tidak ada berkembang baru, tapi dia memang sudah berjalan, di mana yang paling penting di sini itu kita melakukan energy review, kita menentukan signifikan energy use, peralatan-peralatan apa yang menggunakan energi besar, disitulah kemudian kita akan kontrol, kita akan selalu tingkatkan energy performance-nya. Oleh karena itu di sini ada pesan nanti harus tepat menentukan energy performance indikatornya yang akan digunakan sebagai baseline. Saya sering mendapatkan sebuah perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 50001, namun karena penentuan energy performance indikatornya tidak tanda kutip membumi sampai perusahaan itu, maka mengakibatkan langkah teman-teman kegiatan konservasi yang dilakukan di industri organisasi itu tidak terbaca penghematannya, tidak terbaca capaiannya, sehingga seringkali mendapat masalah dari top manajemennya. Kita sudah mengeluarkan banyak tanda kutip duit untuk membangun sebuah sistem, tapi kenapa kita tidak bisa, hasilnya tidak kelihatan. Ini ada permasalahan, khususnya ketika kita salah menetapkan energy performance indicator. Makanya di dalam ISO 50001 itu khusus ada yang bahas tentang NP dan NB itu, yaitu di dalam ISO 50006. Jadi yang memang supporting untuk melaksanakan sistem manajemen energi itu. Yang ketiga adalah bagaimana membuat planning untuk collection data. Jadi data ini juga penting, sehingga kalau ini semua bisa dibikin, maka dukungan resources, dukungan kompeten dari sumber daya nanti yang menjalankan dari sisi peningkatan energi performance dari sisi tekniknya itu sangat dibutuhkan. Maka di sini juga ada aturan bagaimana selalu meningkatkan kompetensi dari khususnya pegawai yang terlibat di dalam sistem ini. Ya, itu ada sebuah aturan-aturan yang harus dibikin. Nah, kegiatan ini nantinya akan selalu dikontrol, dimonitoring, kemudian akan selalu dievaluasi sehingga NP performance organisasi tadi, khususnya sampai level 3, biasanya nanti kita bikin NP itu ada level 1, yaitu level organisasi perusahaan itu sendiri, kemudian level 2 itu sistem atau part bagian dari organisasi, level 3 itu bisa langsung masuk ke significant energy use dari peralatannya. Itu akan kita kontrol NP-nya, sehingga apabila kita bisa meningkatkan energy performance di level 3, maka otomatis nanti level 1 juga akan meningkat ya, di sisi organisasinya. Sedangkan dari sisi strategik, ini fokus kepada kita mengurangi konsumsi energi, tadi yang disebutkan salah satunya adalah sebutkan Pak Agus tadi, yaitu bagaimana memanfaatkan energi yang hilang untuk dikembalikan ke dalam sistem. Ya. Selama proses konversi energi itu pasti ada yang hilang. Jadi nggak mungkin nggak hilang. Jadi misalkan kita punya gas turbin kompresor atau gas turbin generator, pasti itu kisarannya cuma 30%. Artinya 70% itu memang hilang ke lingkungan. Nah, tapi sistem bisa kita ubah, yang 70% itu dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan energi lagi.
Yang ekstrim itu seperti di pembangkit listrik, ya, itu ada open cycle sama combined cycle kan gitu. Jadi yang combined cycle itu memanfaatkan panas gas buang untuk dimasukkan ke WC recovery boiler untuk menghasilkan steam menghasilkan listrik. Itu artinya energi yang tadi mestinya hilang di gas turbin generator melalui gas buang itu kita masukkan lagi dalam sebuah sistem untuk memanfaatkannya. Itu adalah kita bicara tentang strategik. Atau kemudian mengganti lampu yang hemat energi, mengganti peralatan yang hemat energi, itu adalah dari sisi strategik. Jadi dikelompokkan menjadi dua, strategi dan technical. Di sini, selain itu, untuk sisi procurement dan desain, ini tidak boleh mengganggu energi performance yang sudah berjalan di sini. Artinya, ketika ada procurement yang baru, pembelian yang baru, itu harus dimonitoring. Jangan sampai mengganggu energi performance yang sudah berjalan. Nanti energi performance semakin turun, itu nggak boleh. Begitu juga dengan desain. Ketika ada desain baru atau modifikasi desain, itu harus diperhatikan impact-nya terhadap energi performance. Sehingga apa-apa yang kita lakukan ini, itu selalu bicara, nggak boleh energi performance itu turun, malah kita diwajibkan untuk meningkatkan energi performance yang sudah existing ini. Oleh karena ini adalah kegiatan MS-nya, untuk meningkatkan energi performance. Nah, kegiatan MS untuk menjaga sistemnya itu adalah kita melihat dari legalitasnya, apakah compliant memenuhi legal tidaknya. Kemudian ada kegiatan internal audit sistem yang ini dilakukan secara periodik untuk melihat jangan sampai sistem manajemen yang sudah kita bangun ini tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan. Di situ juga ada manajemen review dan ada improvement. Jadi 4 kegiatan ini di klausul ini yang bicara tentang bagaimana kita menjaga energy management system. Sedangkan yang klausul-klausul sebelumnya itu menjaga agar terciptanya energy performance yang selalu meningkat. Nah, key suksesnya ada 8 yang kalau kita yang berdasarkan pengalaman saya yang harus diperhatikan. Pertama adalah mempunyai background driving force yang kuat. Sehingga kenapa kita melakukan itu untuk mengembangkan di organisasi kita. Apakah untuk menurunkan cost produksinya, mereduksi emisinya, atau masalah HPP-nya. Nah, ini untuk bermain di pasar tadi disebutkan Pak Agus, supaya bisa bersaing di pasaran. Nah, ini harus kuat driving force-nya. Kemudian diikuti dengan komitmen manajemen, di mana adanya dia membentuk sebuah kebijakan, membentuk tim, menyediakan anggaran. Ini adalah yang komitmen manajemen tidak hanya dituliskan, tapi memang berbentuk sebuah aktual ya, yang nyata, yang bisa dirasakan, yang memang dibutuhkan oleh tim. Kemudian yang tidak kalah penting di sini memang ini membangun energy performance indikator, tidak ada rujukannya, yaitu mengacu ke ISO 50006. Yang keempat, membentuk tim yang kompeten, ini sangat-sangat berpengaruh, khususnya tim leadernya. Ya, kemarin pertama, ini saya barusan selesai bekerjasama dengan Pertamina Hulu Mahakam, yang dimulai dari tahun 2018 akhir dengan melakukan kegiatan audit energi terlebih dahulu, kemudian disambung dengan membangun sistem manajemen energinya, ya, itu sudah selesai, sudah dapat sertifikatnya, dan sudah menikmati dampaknya terhadap penghematan yang dirasakan tadi. Ini karena salah satunya itu kebetulan tim leadernya sangat, sebagai manajer energinya, menurut saya sangat kompeten. Jadi ketok tularnya sangat cepat. Kemudian, Pak Effendi, maaf, ya, bisa dipercepat ya? Oh siap Pak. Kemudian masalah kesediaan data, yang terakhir adalah masalah NPView, ini masalah bagaimana kita online monitoringnya. Ya. Kemudian tidak kalah penting untuk mendapatkan penghematan secara konsisten itu tentang masalah audit energi. Yang terakhir ini ada pendampingan expert, juga penting melihat dari sisi kacamata helikopternya. Ini adalah sedikit tentang tipe NP yang merefer ke ISO 50006, yaitu bermacam-macam. Ada mulai yang paling sederhana itu kita hanya berdasarkan nilai energi terukur, hanya KWH, BTU, dan seterusnya, atau rasio perbandingannya. Yang lebih advance lagi nanti pakai model statistik,
Dan yang paling advance, ini bisa mengcover variabel yang mempengaruhi konsumsi energi, itu adalah pakai engineering model. Nah, ini kita bisa terapkan kemarin di BHM, kita terapkan ini dan yang statistical model. Ini contohnya. Jadi langkah pertama, ketika kita sudah mendapatkan significant energy use, kita harus menentukan drivernya, apa yang mempengaruhi konsumsi energi, dan menentukan parameter yang mempengaruhi drivernya. Inilah kemudian yang akan dikontrol. Ini salah satu contoh ketika ada kenaikan atau pemborosan, itu segera bisa diatasi ketika teridentifikasi, ini monitoringnya tiap hari, maka selalu langsung diambil tindakan, maka akan mendapatkan penghematan lagi secara signifikan. Jadi ketika kita tahu ini, parameternya apa yang mempengaruhi dari main driver-nya. Kemudian yang tidak kalah penting tadi, parameter tadi itu harus dimonitoring. Kalau saya istilahkan di sini itu kita membuat softwarenya NPView, yaitu yang kita monitoring bukan konsumsi energinya, tapi yang dimonitoring adalah energy performance indikatornya. Jadi yang ketika ada penurunan atau pemborosan akan langsung teridentifikasi dan langsung bisa diketahui tindakan apa yang harus dilakukan. Kemudian audit energi, ini untuk mendapatkan apa program-program penghematan yang apa yang bisa kita lakukan. Ya, itu diawali kalau audit energi itu tidak serta-merta langsung mendapatkan potensi penghematan yang diinginkan, tapi kita juga membantu membangun sebuah sistemnya yang awal kan, yaitu bagaimana kita membangun energy mapping-nya, kemudian kita menetapkan significant energy use-nya, menetapkan variabel yang mempengaruhi konsumsi energi di significant energy use-nya, serta menetapkan nanti tipe NP-nya. Ya, tipe apakah rasio, apakah model statistik, apakah model engineering yang paling sesuai. Nah, di tengah-tengah itulah baru kita melakukan analisis untuk mendapatkan rencana penghematan energi. Analisis yang dilakukan di audit energi itu ada dua. Yang pertama mengukur kinerja energi, baik itu di level equipment, untuk meningkatkan, mencari gap-nya, kemudian mencari permasalahan, sehingga nanti gap-nya bisa dieliminasi semakin sedikit-sedikit, pada akhirnya mendapatkan titik di mana energy performance indicator yang paling terbaiknya. Yang kedua tadi, mengidentifikasi peluang penghematan dari sisi strategik tadi, peluang-peluang apakah nanti menggantikan dengan teknologi yang baru, ya dengan misalkan boiler yang sekarang ini 85%, kemudian ada tawaran boiler 90%, bisa mengefisien 90%, ini juga menjadi perhatian. Ya. Baru nanti ini masuk ke sistem manajemennya, dimonitoring, dievaluasi, dan menjaga energi performance indikatornya. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir itu kaitannya dengan tadi pendampingan dari expertnya. Jadi banyak kasus yang tadi saya sebutkan, saya menerima masuk di tengah jalan untuk memperbaiki kegiatan yang sudah berjalan karena para auditor yang ke sana duluan itu menurut kliennya kurang memenuhi kompetensinya, sehingga minta diganti timnya. Banyak kejadian. Ini adalah pengalaman saya, yang memang saya sejak awal mengenal energi ini, saya diawali di kerjasama dengan Pak Diki itu di kantor yang sama, yaitu di Koneba. Dari itu kemudian saya selalu aktif, terus-menerus sekarang sampai saya mengikuti masuk ke dalam sistem manajemen energi. Jadi di dunia persilatan ini ada dua, yang bergerak dari sistemnya, kemudian masuk ke auditnya, ada yang dari audit energinya masuk ke dalam sistem manajemen energi. Saya kira itu Pak Diki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Effendi. Menarik sekali. Saya yang paling tertarik sebetulnya dengan slide terakhir tadi. Sekali nih Pak Effendi ini. Jadi kalau kemudian berhasil menurunkan banyak energi di perusahaan, saya tidak heran karena Pak Effendi mempunyai jam terbang yang sangat panjang dalam bidang energi audit dan implementasi dari energi manajemen. Dan sama seperti dengan Mas Agus, saya dengan Mas Effendi kadang-kadang kalau kangen juga proyek bareng lagi Mas Effendi ya. Terakhir kapan ya, kita? 2 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu. Ya. Sama-sama nangani salah satu pabrik besar di Sumatera Utara. Atau saya kangen ke lapangan lagi, saya ngomong ke Mas Effendi, ada kerjaan nggak? Langsung jalan kita.
Ya, Baik. siap. Terakhir, tapi mungkin yang juga sangat-sangat menarik bagi teman-teman sekalian adalah sahabat saya yang bernama Fernando Satria, yang sekarang menjabat manajer sustainability dari Indofood Sukses Makmur, akan menceritakan bagaimana kemudian kiat-kiat implementasi dari energi manajemen dan juga bagaimana mempertahankan efisiensi energi di satu industri. Dan sebagai tambahan informasi, Mas Fernando ini selain dulu juga pernah satu kantor juga dengan saya, dengan Pak Effendi juga, dulu juga sekarang ini baru-baru ini berhasil mendapatkan beberapa penghargaan nasional maupun internasional dalam energi manajemen. Jadi kalau di dalam dunia perfilman mungkin setingkat dengan Citra dan ini ya, dan apa Oscar gitu ya, tapi ini di bidang energi. Mas Fernandes, Anda punya waktu 17 menit untuk bisa melakukan presentasi dari pengalaman-pengalaman Anda. Silakan. Baik, terima kasih Pak Diki. Selamat siang juga buat Pak Agus Aca, Pak Effendi. Sebetulnya memang benar kehormatan bagi saya juga Pak bisa menjadi satu sharing juga di satu panel di sini. Sebentar, sembari saya juga share screen dulu. Baik, sudah bisa dilihat Pak ya di layar ya. Sudah bisa dilihat Pak Diki? Sudah Mas, tolong di ini aja di screen di apa? Ya. Oke, ya. Dibesarkan. Baik. Oke, siap. Jadi tadi melanjutkan ya, kalau yang pertama tadi Pak Agus sudah menceritakan tentang regulasi, kemudian data manajemen di Indonesia seperti apa, kemudian Pak Effendi tadi menjelaskan konsep-konsepnya ISO 50001. Nah, di sini saya coba untuk menjelaskan implementasinya dari sisi, terutama kebetulan saya di industri makanan dan minuman di Indonesia. Nah, sebelumnya saya sekilas memperkenalkan sedikit tentang Indofood, walaupun mungkin beberapa Bapak dan Ibu sekalian sudah mengenal, paling nggak dari produknya yang terkenal mungkin kita tahu ada Indomie ya, noodles, Indomie, Supermie, Sarimi. Nah itu masuk ke dalam grup kami itu adalah di CBP Group, Consumer Branded Product. Nah di situ juga ada produk seperti dairy, susu, Indomilk, kemudian ada produk makanan bayi, kemudian ada juga snack-snack seperti Citato, Lay's, dan segala macam. Kemudian ada grup juga Bogasari. Nah ini yang mungkin sekarang juga lagi ngetren karena rupanya banyak ibu-ibu yang sekarang mulai bisa membuat masakan sendiri di rumah, maka biasanya sudah kenal dengan Bogasari, tepung segitiga biru, dan segala macam. Mungkin yang lebih dikenal itu ada minyak goreng Bimoli, kemudian margarin, delima, palmia, dan segala macam. Nah, kalau dari sisi operasional di Indofood itu untuk manufacturing sendiri di luar grup distribusi itu kurang lebih hampir mungkin lebih dari 100 pabrik yang kita miliki. Itu di luar plantation, di luar distribusi. Artinya cakupan yang kami lakukan di corporate itu cukup banyak sekali, terutama di kaitannya dengan sustainability. Maka dari itu untuk sharing hari ini, saya hanya mencoba mempersempit kasus atau studi kasus yang akan saya sampaikan agar lebih fokus. Nah, salah satu studi kasus yang menarik untuk saya sampaikan itu adalah di divisi mie instan. Tadi yang lebih dikenal dengan Indomie, Supermie, Sarimi. Dan ini pun saya sempitkan lagi pabriknya, hanya pabrik Surabaya, Semarang, dan Bandung. Ini untuk memperoleh apa? Memperoleh gambaran konsumsi energi di 3 pabrik tersebut itu sekitar 1,3 juta gigajoule. Nah, 1,3 juta gigajoule untuk industri makanan dan minuman itu sebetulnya sudah cukup besar. Tapi apabila dibandingkan dengan industri seperti industri pupuk, apalagi industri power plant, itu pasti jauh sekali. Contoh kalau kita bandingkan dengan misalkan pupuk Kaltim ya, pupuk Kaltim itu bisa 10 kali lipat konsumsi energinya dibandingkan 3 pabrik kami. Nah, artinya ini ada keunikan sendiri di industri makanan dan minuman.
spesifik lagi untuk industri di industri mie instan yang kami miliki. Dari energi tersebut itu kita bagi dua sebetulnya yang paling besar. Paling besar itu ternyata thermal, energi thermal. Artinya di sana memang banyak proses mulai dari perebusan, kemudian mixing, kemudian pemanasan, penggorengan dan segala macam. 10% sisanya itu baru di energi listrik. Nah, kasus seperti ini yang sebetulnya menjadi unik di tiap-tiap industri, bahkan apabila kami membandingkan sendiri antara divisi satu dengan divisi yang lain. Tapi kita saat ini hanya sharing tentang divisi noodles. Kemudian, apa sih yang melatar belakangi implementasi manajemen energi itu di Indofood Group secara corporate? Yang pertama jelas, kalau tadi disampaikan juga dari beberapa narasumber yang pertama dan kedua juga selalu kaitannya dengan cost reduction, mau nggak mau selalu dengan cost reduction. Tapi bagaimana implementasinya di industri? Sementara operation cost, production cost itu paling tidak akan terbagi menjadi 3 bagian besar. Satu, material cost. Kedua, tenaga kerja. Ketiga, utility cost. Nah, kalau kita mengurangi material cost, maka dampaknya jelas nanti dari sisi produk akan berkurang kualitasnya. Dan jelas nanti konsumen akan tidak suka apabila kualitas berkurang. Kedua, apabila kita mengurangi dari tenaga kerja, maka bisa saja kemudian akan terjadi bisa terjadi konflik gitu ya. Kalau tiba-tiba tenaga kerja terjadi pengurangan di situ. Maka salah satu upaya yang sebetulnya tidak menimbulkan konflik itu adalah penghematan utility. Nah, dalam hal ini energi. Nah, latar belakang berikutnya adalah terkait compliance atau pemenuhan peraturan. Ya, tadi dijelaskan ada peraturan dari PP nomor 70 tahun 2009, kemudian peraturan menterinya juga ada, di mana itu mewajibkan industri untuk melakukan manajemen energi. Kemudian latar belakang ketiga itu terkait sustainable business practice, atau lebih mudahnya itu bahwa Indofood itu merupakan perusahaan terbuka dan diwajibkan untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan juga. Artinya misalkan dengan kita mengurangi energi, maka harapannya kita menghemat juga penggunaan energi atau penggunaan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Tujuannya supaya nanti ke depannya sumber daya tersebut masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, kemudian bagaimana cara kami memulai? Kami memulai itu sebetulnya bukan berarti kita memulai dari tahun 2016. Sebetulnya energy management itu sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Hanya saja mungkin pelaksanaannya itu lebih bersifat case by case atau pilot project saja. Tapi yang kami lakukan itu kami membuat semacam plan untuk dari sisi corporate untuk diimplementasikan di level divisi hingga level unit operasional. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah memberikan awareness, jadi menyadarkan dulu. Yang disadarkan siapa? Biasanya kalau perusahaan itu selalu yang disadarkan adalah tim production, tim utility. Utility-nya disuruh training terus. Tapi kalau kami balik, yang kita berikan awareness itu justru malah di tingkat kepala pabriknya, di level GM-nya. Itu yang pertama malah. Sehingga begitu itu dapat dari kepala pabriknya tahu caranya, langkahnya, kemudian manfaatnya apa, maka ke bawahnya akan mudah. Nah, training atau awareness berikutnya yang untuk level operation itu bagaimana cara memperbaiki data quality. Nah, itu yang juga menjadi keunikan, di mana kebanyakan orang-orang production, orang operatif itu hanya bekerja berdasarkan SOP yang mereka lakukan, tapi mereka nggak pernah tahu datanya itu mau diapakan. Nah, sekarang kita minta supaya mereka itu tahu, begitu mereka mencatat energinya berapa, itu mereka tahu itu tujuannya untuk apa. Artinya mereka sadar yang mereka catat itu penting. Nah, itu yang pertama. Artinya itu butuh kurang lebih 1 hingga 2 tahun untuk menyadarkan dan memperbaiki data kualitas. Baru setelah itu kita mencoba piloting dari 3 pabrik tadi. Kita piloting dulu mengimplementasikan energy management system di 3 pabrik. Setelah itu baru tahun 2018 kita sertifikasikan dan mereplikasi ke pabrik-pabrik yang lainnya. Sampai akhirnya ini masih berjalan terus, bahkan di tengah pandemik ini pun kami tetap melakukan sertifikasi, walaupun sertifikasinya nanti dengan pihak ketiga dilakukan secara online. Tapi
plan ini tetap kita laksanakan supaya selalu berkesinambungan hasilnya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya itu dari 3 pabrik tadi, kalau kita lihat di awal-awal, dari tahun 2017 ketika masih mulai implementasi, hasilnya itu masih naik turun sebetulnya, berada di sisi negatif. Artinya kalau di sisi negatif ini adalah terjadi penghematan. Tapi seiring berjalannya waktu, begitu operational control diperbaiki, di tahun pertama sudah terjadi penghematan sekitar 135.000 US dollar. Hingga di tahun ketiga pada akhirnya bisa mencapai 830.000 US dollar. Nah, sekilas saya sampaikan bagaimana grafik ini dibuat. Itu sebetulnya tadi sempat Pak Effendi menjelaskan ada yang namanya baseline. Baseline itu apakah rasio, kemudian intensitas, apakah menggunakan persamaan statistik. Nah, yang kami gunakan memang menggunakan persamaan statistik. Di sini ada sedikit box kecil di paling kanan atas, itu ada persamaan baseline-nya. Dari persamaan baseline-nya itu yang kemudian digunakan untuk memantau kinerjanya, sehingga kinerjanya bisa terlihat. Kalau turun itu berarti memang konsumsi energinya sedang terjadi penghematan. Kurang lebih seperti itu cara membacanya. Nah, achievement berikutnya, ternyata kalau dilihat secara baseline, baseline regresi tadi, ternyata ada keunikan lagi yang kedua, yaitu terjadi penurunan energi secara absolut rupanya. Ketika produksi itu tetap naik sekitar rata-rata 1,2% per tahun, tapi konsumsi energi itu secara absolut turun. Dan ini yang menurut saya itu luar biasa. Karena biasanya orang melihat energi efisiensi itu adalah rasio antara energi dibandingkan misalkan output produknya. Tapi yang terjadi di sini bahkan hingga energi absolutnya pun turun. Maka kemudian benefit berikutnya itu adalah adanya penurunan juga dari sisi greenhouse gas emission atau gas rumah kaca. Selain itu ada banyak hal sebetulnya manfaat-manfaat lain yang saya nggak tampilkan di sini secara kuantitatif. Namun yang jelas akan ada penurunan konsumsi air. Kemudian ada juga penurunan biaya chemical. Kalau salah satu pabrik kami menggunakan batu bara, nah itu juga terjadi penurunan limbah B3-nya. Ketika limbah B3-nya berkurang atau fabanya, fly ash, bottom ash-nya, maka biayanya pun juga berkurang. Selain itu, kita juga ada sedikit achievement yang terkait dengan keberhasilan tadi. Itu ternyata di tahun 2018, setelah kita telusuri, bahkan kita juga menanyakan kepada UNIDO, ternyata hingga tahun 2018, di Asia Tenggara sendiri itu untuk pabrik mie itu belum ada yang tersertifikasi ISO 50001. Sehingga kami itu adalah perusahaan pertama yang tersertifikasi ISO 50001 di seluruh Asia Tenggara. Keberhasilan itu, kemudian penghematan-penghematan tadi, kami capture, kami jadikan studi kasus, kami sampaikan kepada Kementerian ESDM, sehingga pada tahun 2019 ternyata kami pun juga dianugerahi kemenangan di penghargaan Subroto. Ini salah satu penghargaan nasional di bidang efisiensi energi di industri. Tidak berhenti di situ, dari 3 pemenang di penghargaan Subroto tersebut diminta oleh Kementerian ESDM untuk berpartisipasi lagi di ajang internasional. Artinya kami pun dari tingkat nasional itu akan bersaing sendiri dengan perusahaan di Indonesia maupun perusahaan di luar negeri. Kurang lebih ada 15 negara yang berpartisipasi dalam penghargaan dalam kompetisi tersebut, dan puji syukur ternyata memang Indofood kemudian ditunjuk oleh Clean Energy Ministerial itu sebagai pemenang untuk Global Award of Excellence. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di footer slide saya ini di bagian kanan bawah itu adalah salah satu logo Award of Excellence yang memang diminta oleh penyelenggara, oleh Clean Energy Ministerial untuk dipasang di setiap communication kit yang kami punya. Nah, kemudian kalau tadi kita lihat hasilnya yang positif, sebetulnya itu hal yang mungkin enaknya saja gitu. Nggak enaknya itu di mana?
Itu kita perlu tahu sebetulnya masalahnya di mana. Itu langkah awal yang sebetulnya kami petakan. Kami mencoba memetakan dulu permasalahannya itu ternyata ada beberapa hal yang sebetulnya sederhana dari awal. Contoh, kita punya desain equipment itu sebetulnya sudah nggak efektif dari awal. Contoh, peralatan tersebut didesain ternyata oversize. Dan menurut saya ini mungkin terjadi di beberapa atau mungkin di banyak industri sebetulnya di Indonesia. Artinya dari awal saja itu ketika peralatan didesain itu sudah oversize dan itu menurut saya sudah nggak efektif dari awal. Setelah desainnya sudah nggak efektif, kemudian dilanjutkan dengan pola operasi yang juga tidak efisien. Contohnya adalah pertama ada SOP atau prosedur atau working instruction di pabrik itu yang memang turun-temurun dari dulu, dari 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, bahkan pola operasinya itu nggak berubah. Nah, itu sebetulnya yang kemudian bahkan generasi yang paling baru pun itu nggak mau merubah. Itu juga menjadi salah satu pola operasi yang tidak efisien. Kemudian ada juga operation parameter yang kritikal, tapi semuanya itu berdasarkan nasihat atau masukan dari vendor. Vendornya bilang nanti dioperasikan di sekian bar gitu atau sekian pressernya. Ya sudah, kita manut aja. Nah, itu yang sebetulnya nggak bagus juga. Karena belum tentu vendor itu memberikan advice itu berdasarkan kaidah efisiensi. Yang ketiga menurut saya ada juga bentrokan sebetulnya antara utility dan production. Utility ini biasanya manutnya sama production. Production kepingin mendapatkan pressure atau tekanan sekian contohnya. Anggap saja misalkan tekanan 10 bar. Nah, kemudian utility nggak mau ini sebetulnya nggak mau, susah juga mungkin ya. Mereka kemudian bermain aman, ya sudah karena production minta 10 bar, saya naikkan jadi 12 bar. Nah, dari situ saja sudah pengen amannya masing-masing, sehingga lagi-lagi tidak terjadi pola operasi yang tidak efisien. Kemudian ada juga contoh-contoh, misalkan tim engineering itu memang kreatif, itu bagus, tapi kemudian melakukan modifikasi yang salah, itu juga salah satu problem juga. Kemudian pengetahuan bagaimana mereka membuat efisien, itu mungkin ada beberapa yang kurang. Setelah tidak tahu bagaimana cara membuat efisien, langkah berikutnya biasanya kurang paham juga bagaimana cara menghitungnya. Nah, artinya kalau kita lihat itu problem-problem yang sebetulnya kalau dari sisi opportunity atau peluang untuk peningkatan atau perbaikan itu justru menjadi opportunity yang baik. Karena hal-hal tersebut itu sebetulnya tidak memakan biaya yang banyak. Ketimbang kalau kita misalkan ujuk-ujuk langsung membeli atau berinvestasi kepada peralatan yang high efisien. Nah, ini kembali ke Pak Agus tadi, kita back to basic. Dan itu benar, sebetulnya kita itu harus berpikir yang sederhana dulu, nggak perlu tiba-tiba, ya udah kita ganti dengan peralatan yang paling mahal, yang paling bagus ya. Belum tentu, karena pola operasinya kalau dipasangi peralatan yang paling bagus juga, kalau pola operasinya salah, ya terjadi pemborosan juga. Nah, setelah problemnya tadi terantisipasi, maka selanjutnya adalah take action. Contoh-contohnya tadi sudah sempat saya sampaikan sekilas, karena mungkin waktunya juga nggak cukup. Dan ini mau dipercepat ya? Ya, betul Pak. Ini waktunya memang nggak cukup. Ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Effendi juga, bagaimana membuat recovery dan segala macam. Oke, sorry, ini slide terakhir. Kalau Pak Effendi tadi membuat 8 kunci sukses, kalau saya sebetulnya pinginnya kuncinya cuma satu, Pak, leadership. Leadership itu sebetulnya di ISO pun juga menjadi salah satu klausul. Tapi dari satu leadership ini sebetulnya muncul ke beberapa hal. Satu, misalkan policy, komitmen. Tadi kita minta misalkan dari level GM aja bahkan ikut turun di situ, turut serta. Kemudian dari leadership pun akhirnya muncul ide-ide yang nggak boleh hanya dari atas, dari manajemen, tapi dari bawah ke atas. Setelah dari bawah ke atas ini tujuannya apa? Supaya eksekusinya mudah. Artinya eksekusi itu sudah dimengerti dari level bawah, kemudian dari atas itu mungkin tinggal melakukan persetujuan. Setelah itu terjadi, maka apabila terjadi keberhasilan, maka akan menimbulkan kolaborasi yang baik antara personel di lapangan maupun antar unit, bahkan antar divisi. Nah, itu yang kemudian bagi kami, di situ terjadi salah satu rasa yang bisa menginspirasi yang lainnya.
contoh seperti keberhasilan yang kami sampaikan tadi terkait divisi noodles itu menginspirasi divisi lainnya. Menginspirasi divisi lainnya itu pada akhirnya juga menimbulkan kompetisi. Nah, kompetisinya itu konstruktif, artinya mereka saling bersaing antar divisi, antar pabrik. Pada akhirnya ketika itu bersaing, kemudian mereka sama-sama mendapat penghargaan yang baik, ya, ujung-ujungnya terjadi perbaikan yang terus-menerus atau continuous improvement. Nah, kira-kira itu saya hanya membuat satu kata kunci sukses itu di leadership. Menurut saya itu yang paling penting di awal, paling tidak. Terima kasih Pak Diki, kira-kira itu yang saya sampaikan. Saya membuat kata terakhir itu bahwa sustainability goal itu memang untuk menciptakan banyak kemungkinan, tapi kita nggak boleh menutup atau mempersempit apa yang ada di depan mata kita. Terima kasih Pak, selamat siang, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali Pak Fernandos. Ini membuktikan bahwa Pak Fernandos betul-betul berhasil menjalankan dan bahkan melakukan banyak sekali penghematan secara kontinu di Indofood Sukses Makmur, sehingga Indofood Sukses Makmur bisa menjadi contoh kelas dunia bahkan untuk upaya-upaya energi manajemen dan efisiensi energi. Baik, jadi teman-teman, ada banyak pertanyaan datang ke kita di chat ya. Dan pertanyaan itu ternyata bukan hanya ke Pak Fernandos tadi yang dengan batik kerennya berhasil presentasi dengan sangat bagus, tapi dari awal banyak sekali pertanyaan ke Pak Agus, kemudian ke Pak Effendi, dan juga ke Pak Fernandos sendiri. Saya akan mencoba memilih satu pertanyaan dulu untuk setiap pembicara. Dan ini yang pertama, saya sampaikan pertanyaan ke Pak Agus, kemudian ke Pak Effendi, dan juga ke Pak Fernandos. Dan saya harap beliau bertiga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian kalau misalnya masih ada waktu, kita akan berdiskusi lagi berdasar pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam chat room ini. Baik, pertama ke Pak Agus. Pak Agus, ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari satu orang mahasiswa, yang namanya Septian, mahasiswa Untirta. Akhir-akhir ini sangat hits untuk motor listrik dan mobil listrik yang mengklaim bahwa itu adalah ramah lingkungan dan bahkan itu juga lebih hemat. Bagaimana kemudian pandangan dari Pak Agus? Apakah betul-betul ramah lingkungan? Dan bagaimana kemudian menjelaskan ke beberapa orang atau penjelasan beberapa orang yang itu hanya memindahkan polusi saja dari pembangkit atau PLTU yang ada di ujung ya, kemudian ke jalan. Ini mungkin juga berhubungan juga dengan pertanyaan dari Indokomas. Jadi sekalian saja. Jadi apakah juga Kementerian SDM mendorong penggunaan kompor listrik selain dari mobil listrik dan motor listrik tersebut? Itu pertanyaan untuk Pak Agus. Kemudian untuk Pak Effendi. Pak Effendi banyak sekali pertanyaan. Tapi yang paling menarik di sini, ini ada dari Ibu atau Bapak Sunita ini. Izin bertanya pada Pak Dr. M. Effendi, di masa pandemi ini perusahaan menggunakan energi sedikit karena penurunan operasional perusahaan. Tapi kalau dihitung intensitas penggunaan energi dibanding output perusahaan meningkat. Bagaimana sekarang penentuan baseline-nya? Jadi Pak Effendi tadi bicara masalah baseline, juga Pak Fernandos. Bagaimana sekarang cara menentukan baseline penggunaan energi? Kemudian ke Pak Fernandos, ini pertanyaannya bagus-bagus sekali. Saya kesulitan betulnya untuk mencari pertanyaannya tidak bagus. Semuanya bagus pertanyaannya. Pak Fernandos, ini menarik karena Pak Fernandos tadi menyampaikan masalah leadership pada slide terakhir. Tapi ketika penyampaian data energi yang menjadi motivasi untuk karyawan sehingga konsisten untuk melakukan penghematan energi karena di level operasional selalu dilihat dari sisi yang berbeda. Saya persilakan Pak Agus dulu untuk menjawab. Silakan Pak Agus. Moderator tolong, moderator.
Operator tolong di unmute Pak Agus. Sekarang masih dalam posisi mute. Mas Debra? Ya, makasih. Jadi ada 2 pertanyaan tadi yang ini cukup mendasar. Yang pertama mengenai mobil listrik. Ya, di sini. Mohon lebih dekat Mas ininya Mas, mic-nya. Oke. Mengenai mobil listrik. Di sini adalah tadi saya sampaikan ke depan energy in transition itu modanya itu adalah listrik. Jadi sebenarnya listrik itu adalah salah satu moda energi. Kenapa juga kita dorong ini ada batu bara, kemudian gas, juga renewable. Itu adalah didorong kepada ke mulut sumur, kepada ke mine mode. Sehingga ini listrik itu adalah satu moda yang paling efektif untuk membawa energi. Coba bayangin kalau pembangkit gas. Nanti kalau ngomong batu bara diserang terus saya ngomong gas. Gas itu untuk sampai ke pembangkit itu harus pakai pipa atau pakai LNG. Kosnya berapa? Lebih efektif kalau dipakai kabel. Masuk ke mobil listrik. Mobil listrik adalah suatu terobosan baru. Di sini ada 2 hal. Kita ngelihat emisinya apa. Ada 2 sebenarnya. Yang emisi itu ada hal yang sangat berbeda. Yang pertama adalah ambient air quality. Itu adalah yang NOx, SOx, partikulit. Itu nggak pindah. Kalau ada pembangkitnya di ujung sana, itu nggak akan kebawa ke jalan raya. Justru ini yang memberikan manfaat yang luar biasa untuk langit biru. Ini benar-benar di depan mata kita. Coba bayangin di pinggir-pinggir jalan. Itu kasihan tuh sudah pohon-pohon itu. Semua pakai hitam legam, kena di partikulit. Kalau ada mobil listrik nggak ada lagi. Kemudian ada yang menanyakan, ini kan kalau pembangkitnya tetap pakai fosil, memindahkan aja. Ini ada bridging. Tadi saya utarakan bahwa ini medianya adalah listrik ini bisa membangkitkan, bisa mengalirkan listrik yang dibangkitkan dari apapun. Itu yang menjawab mengenai tadi apakah ini menanyakan. Itu manfaatnya lebih banyak. Dan kedepannya urusan mengurangi fosil di listrik itu lebih mudah daripada kita tetap menggunakan internal combustion engine. Kalau internal combustion engine pakai BBM atau gas, itu ada karbonnya, dan itu kebawa ke jalan raya, ambient air emission-nya. Kemudian LPG, kompor listrik. Kita tahu, kita sudah berhasil ada program konversi LPG, minyak tanah ke LPG. Itu sangat luar biasa. Kita mendapat anjungan beberapa negara nyontoh kita. Dari menggunakan energi minyak tanah yang sangat premium untuk membakar, untuk dibakar di dapur kita digantikan LPG. Itu mendapatkan efisiensi luar biasa secara ekonomi makronya. Namun kebablasan ini, LPG-nya kebanyakan. Dan itu impor, mengancam neraca pembayaran. Dan sekarang kita punya listriknya cukup banyak. Jadi kita dorong teknologi kompor listrik dengan induksi itu sudah cukup efisien. Kita sedang dorong bagaimana agar ini masyarakat mulai menggunakan kompor listrik. Jadi ini sama ke energy transition menuju ke listrik. Demikian Pak Diki. Baik. Hal yang sangat menarik tadi disampaikan bahwa LPG memang sebetulnya adalah energi antara saja. Dari minyak tanah seharusnya jump-in ke arah renewable energy atau minimal ke listrik. Tapi salah satu yang kemudian mempopulerkan LPG sebetulnya 2 orang pembicara berikutnya nih Pak Agus. Jadi Pak Effendi maupun Pak Fernandos itu dulu yang kemudian
berupaya sampai ke desa-desa, kemudian sampai melakukan segala macam cara komunikasi, meyakinkan masyarakat pedesaan bagaimana berpindah dari minyak tanah ke LPG. Mereka berdua ini sebetulnya yang aktornya juga. Pak Effendi. Ya. Pak Agus, sedikit saja menanyakan. Tadi juga sebelum saya pindah ke Pak Effendi, tadi juga disampaikan ke Pak Agus bahwa memang persediaan listrik kita banyak. Sekarang di zaman pandemi ini kita tahu bahwa memang permintaan listrik itu berkurang. Sementara kemudian kita masih bangun program 35.000 gigawatt yang sekarang masih berjalan. Bagaimana sekarang kalau kemudian tidak ada yang mau pindah ke mobil listrik maupun ke kompor listrik? Apa nanti nggak kebanyakan listriknya yang diproduksi? Enggak, bahwa ini adalah seperti ayam dan telur. Kita nunggu demand-nya atau nunggu supply-nya. Jadi memang di banyak negara ini juga indikator dari suatu ease of doing business, ketersediaan listrik. Dan kita dorong untuk yang 35.000 yang sudah on schedule jalan terus. Kebalikannya yang sudah lama, yang hampir retire itu kita pindahkan ke luar. Jadi kita membawa bagaimana yang pertama tadi kita memberikan confident kepada investor bahwa listrik cukup. Dan kemudian mengenai tadi demand sama itu ayam dan telur. Kalau itu nyaman nggak usah dipikir. Yang saya selalu memberikan contoh itu bagaimana kejadiannya Gojek. Ya. Apakah Gojek itu sesuai aturan? Nggak ada, melanggar aturan. Tapi kok bisa? Bagaimana e-commerce yang sekarang semuanya tiap hari kita pakai yang belanja-belanja online. Dulu awalnya membayangkan kayak yang bagaimana ini zaman akan menjawab. Saya yakin bahwa itu adalah dengan kesediaan listrik itu mendorong investasi dan timbul aktivitas ekonomi yang selanjutnya meningkatkan taraf hidup kita. Harus diingat konsumsi listrik kita masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara yang sedang, bukan di negara maju. Gitu Pak Diki. Siap. Dengan itu tadi kita beranjak ke Pak Effendi. Ini terkait dengan Pak Effendi tadi. Sekarang kalau misalnya tadi sudah diceritakan mengenai listrik, itu bagaimana Pak Effendi sekarang menentukan baseline-nya? Mungkin bukan cuma untuk masalah listrik ya, tapi juga untuk jenis energi yang lain. Bagaimana kemudian seorang auditor energi menentukan satu baseline sehingga nanti akan bisa ketahuan, bisa dilihat penghematannya berapa dan kemudian bagaimana tren dan segala macamnya. Silakan Pak Effendi. Baik, terima kasih Pak Diki. Ya, tadi menjawab pertanyaan yang sebelumnya, bahwasanya saat ini konsumsi energi turun, tapi intensitasnya naik. Ya. Secara sistem, di ISO 5.001 itu ada kalimat normalisasi baseline. Jadi diizinkan melakukan normalisasi baseline. Nah, kalau saya lihat, itu normalisasinya harus kepada lebih dalam lagi, lebih mendasar. Karena kalau kejadian seperti itu, konsumsi energi turun, tapi intensitas meningkat, itu menunjukkan kita menetapkan baseline-nya yang awal tadi itu masih kurang sempurna. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan. Kalau ini kejadian sering, kemarin saya di Pandaan itu juga mendapatkan hal yang sama. Itu mereka menganalogikan, saya punya truk tronton, kemudian suruh mengangkut hari ini cuma kapasitas 10%. Kemudian nanti saya baru kapan-kapan kalau sudah banyak produksinya, permintaan banyak, mengangkut 80%. Artinya penurunan efisiensi tadi yang itu tidak linear dengan produksinya. Oleh karena itu penetapan baseline yang kurang tepat. Itu masih melihat dari level 1, level organisasi. Alangkah baiknya dipertimbangkan menentukan baseline-nya itu dari level signifikan energy use-nya, peralatan pengguna energinya. Sehingga penurunan kapasitas load dari peralatan tadi akibat penurunan produksi itu akan terikutkan di dalam persamaan yang dibentuk. Nah, sehingga akan ketahuan kesalahan intensitas kita naik itu memang terpaksa
produksinya rendah, bukan karena organisasi tidak peduli terhadap penggunaan konsumsi energinya. Nah, itu maka diturunkan dari yang level 3. Itu menjadi masalah kalau memang kita nggak bisa membedakan, tidak menurunkan dari level 3-nya. Kalau langsung ujuk-ujuk ke level 1, itu kalau kasus nanti kejadian seperti ini, nah ini jadi masalah. Karena penurunan kapasitas load itu akan menurunkan efisiensi peralatan, itu pasti. Tapi tidak linier, sehingga nanti akan terbentuk sebuah model engineering. Itu yang saya lakukan di Pertamina Hulu Mahakam. Karena produksinya itu adalah naik turun, dengan flow rate dari sumur itu kadang tekanan berubah-ubah, flow rate-nya juga berubah-ubah, maka kita harus bisa membuat formulasi yang bagaimana pengaruh perubahan tadi itu bisa terinclude-kan dalam sebuah persamaan baseline tadi. Nah, itu yang harus dibangun, sehingga kita akan bangun dalam bentuk itu engineering model. Jadi akan ketahuan benar tindakan kita untuk menjaga konservasi energi, dan memang karena kita tidak menjaga perilaku konsumsi energinya. Itu yang penting di situ. Ya, kemudian kaitannya dengan itu yang makanya di ISO 51 itu didukung oleh ISO 50006 yang secara prinsipnya tadi dibagi 4. Ada cuma melihat dari konsumsi energinya, itu kalau untuk industri yang relatif konstan terus, itu bisa kita pakai konsumsi energinya. Tapi kalau rasio itu juga bisa kalau industri parameter-parameternya tidak berubah. Tapi kalau parameternya berubah, variabel produksinya, jenis produksinya ada 2, itu nggak bisa pakai model engineering. Terus kalau nanti peralatan utamanya tadi perubahannya itu signifikan terhadap pengaruh inputnya, nah itu maka kita pakai model engineering. Itu yang harus dipahami, dan kadang-kadang masalah utama memang di situ. Itu yang menjadi berat, karena banyak kasus akhirnya, misalkan industri migas yang sudah tua itu protes ketika intensitas konsumsi energi hanya didasarkan kepada ton oil equivalent. Loh, sumur saya sudah tua, mau apa lagi? Effort saya pasti lebih tinggi. Tapi kalau yang masih muda, tanpa dilakukan effort yang tinggi, dia sudah akan muncul sendiri, bisa akan terambil sendiri. Nah, itu kan nggak fair. Itulah kemudian harus dibangun NP-nya itu berdasarkan karakteristik dari organisasinya itu, sehingga itu benar-benar kita melakukan penghematan itu karena kita peduli terhadap konsumsi energi berdasarkan karakteristik dari sebuah organisasi. Itu saya kira jawabannya, Pak Diki. Terima kasih sekali nih, Pak Effendi. Jadi kita semakin jelas apa itu yang disebut sebagai baseline. Dan memang pengambilan baseline itu, pengambilan baseline energi, sepengalaman saya juga, itu harus melibatkan para pakarnya sehingga tidak salah duga tentang baseline itu sendiri, karena memang pengambilan data juga sangat penting di sini. Menyambung tadi, saya akan lanjutkan pertanyaan ke Pak Fernandus. Sementara saya sendiri sebetulnya juga sangat ada pertanyaan khusus sebetulnya ke Pak Fernandus selain dari pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Saya itu selalu menduga-duga tuh berapa sih sebetulnya listrik atau energi yang dibutuhkan per sebungkus Indomie ini. Pak Fernandus pasti sudah pernah hitung, nggak mungkin nggak hitung. Jadi saya juga ingin tahu itu sebetulnya apakah Pak Fernandus juga sudah menentukan atau sudah menghitung energi persatuan produk Pak Fernandus seperti apa, selain tadi pertanyaan yang disampaikan oleh teman masalah komunikasi tadi. Silakan Pak Fernandus. Oke, Pak. Jadi ini kan kalau saya baca pertanyaannya yang terkait motivasi tadi, Pak, karyawan. Betul. Kenapa kok selalu dilihat berbeda? Nah, tadi itu saya jelaskan di awal. Pertama yang kita buat program itu adalah membuat awareness dulu. Awareness-nya bukan ke tingkat operatif, bukan, tapi tingkat corporate, ke tingkat divisi. Nah, itu kita panggil semua GM-GM-nya. Itu penting itu. Pertama supaya mereka sadar energi itu ternyata salah satu komponen utility cost yang besar. Nah, ini juga menyambung pertanyaan Pak Diki sebetulnya secara nggak langsung. Kenapa? Karena selama ini orang production itu selalu menggunakan satuan yang susah dimengerti orang sebetulnya. Gigajoule, KWH, siapa yang ngerti, Pak, kalau kita sampaikan ke direksi? Sekian KWH, sekian gigajoule, nggak nyambung. Tapi kalau sekian miliar, sekian triliun, ya, mereka langsung tahu, oh sebesar itu ya ternyata. Ternyata dari komponen utility itu, energi itu misalkan 80% atau 70%. Nah, ini kan impactful gitu, Pak. Terlepas dari komponen-komponen yang lainnya ya, raw material, kemudian tenaga kerja, tapi terkait komponen utility sendiri, energi itu adalah salah satu komponen yang paling besar.
kalau di pabrik makanan dan minuman di Indofood. Nah, dari situ baru kemudian karyawan itu untuk di level operatif baru dikasih knowledge. Pertama dikasih knowledge adalah setiap KWH yang dicatat, setiap gigajoule yang ditulis, itu ada rupiahnya juga sama. Jadi mereka harus tahu. Kadang sekarang itu mereka hanya mencatat sekian ton batu bara atau sekian meter kubik gas, tapi nggak tahu bayar listriknya berapa. Coba Pak Diki jalan ke pabrik gitu atau siapapun jalan ke pabrik, tanya ke tingkat operatif, biaya listrik kalian berapa? Nggak tahu pasti kebanyakan. Nah itu yang pertama kali kita edukasi, mereka bisa mengkonversi dari sekian menjadi sekian rupiah. Jadi sama, platformnya itu nyambung. Ketika ngomong sama manajemen itu, ngomongnya satuannya sama rupiahnya, ngomong sama operatif ya sama, oh sekian rupiah ternyata. Nah itu kemudian kita tempel. Kalau misalkan mereka berhasil menghemat sekian ton, itu sama dengan sekian rupiah yang Anda hemat. Tadi saya sampaikan ada grafik kumulatif sum itu, di level pabrik itu kita tempel Pak. Di boiler plan-nya, kemudian di ruang listrik. Jadi mereka sendiri mantau. Oh saya ini ternyata berhasil menghemat sekian rupiah. Nah itu masalah mereka dengan manajemen di masing-masing pabrik. Artinya gini, nanti urusannya sama KPI dan segala macam itu mungkin lebih terkuantifikasi hingga ke sana nanti ujungnya, ke cost reduction. Bukan cuma ngomong energy reduction. Susah soalnya kalau ngomong energy reduction itu berapa rupiah sih? Nah, kontribusi dalam rupiah itu yang menurut saya itu perlu didengungkan, dan itu di level operatif itu bahkan susah menghitungnya. Mereka nggak tahu cara menghitungnya. Nah itu Pak, itu kasus yang menurut saya bukan terjadi di Indofood. Dari pengalaman saya sebelumnya di beberapa industri yang lain itu sama sebetulnya, jarang. Nah, artinya secara nggak langsung juga menjawab yang Pak Diki ya Pak ya, berapa cost rupiah? Oh belum. Belum menjawab. Pertanyaan saya Pak Fernandos, saya sering beli Indomie. Berapa sekarang sebetulnya biaya energi atau biaya listrik atau biaya energi apapun itu, biaya air per satu bungkus Indomie? Itu sebetulnya kalau di breakdown banyak Pak ya, tapi saya nggak bisa menyebutkan persis seperti apa. Tapi bongkar inilah Pak. OGS-nya dari utility cost itu kontribusinya itu 20% paling. Itu utility cost ya? Ya, 20%. Artinya setiap kita makan Indomie itu kita bayangkan kita bayar listrik juga Pak sebetulnya. Ya, itu 20% dari COGS ya? Dari COGS. Kurang lebih lah Pak ya, tapi saya nggak mau detailkan seperti apa. Bisa berubah-ubah soalnya, dan itu spesifik antar produk Pak. Kira-kira. Baik. Jadi moga-moga nanti kesempatan berikutnya Cire dan Cenit mengundang lagi Pak Fernandos sehingga beliau juga bisa menjabarkan antara Indomie kari ayam dengan Indomie yang soto mie gitu ya. Itu pasti ada bedanya dan pasti menarik untuk bahas karena saya penggemar Indomie. Baik, teman-teman. Jadi kita tadi sudah ada satu pertanyaan masing-masing ya, dan saya akan coba melanjutkan. Akan ada satu pertanyaan ke masing-masing pembicara, dan kalau misalnya kita ada waktu nanti kita akan saling silang antar pembicara, nanti bisa menanyakan ke Pak Fernandos, boleh tanya ke Pak Agus atau sebaliknya, dan Pak Effendi juga bisa tanya ke teman-teman pembicara yang lain. Baik, pertanyaan berikutnya untuk Pak Agus. Jadi tadi kita bicara masalah green energy dan yang lain-lain ya. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Jafar Sadik ini, green energy ini untuk seperti PLTS, kemudian pembangkit tenaga bayu dan yang lain-lain, apakah pemerintah punya satu insentif tersendiri untuk implementasi dari green energy tersebut? Itu pertanyaan untuk Pak Agus, pertanyaan kedua untuk Pak Agus. Kemudian pertanyaan untuk Pak Effendi, ada dua penanya menarik yang sebetulnya bisa saya gabung di sini. Itu adalah pertanyaan mengenai apakah ISO 50001 itu kemudian bisa diimplementasikan di kapal. Ya. Saya nggak tahu itu kapalnya kapal tempel, apa kapal pesiar, atau kapal apa. Itu pertanyaan adalah di kapal. Dan satunya lagi, apakah ISO 50001 itu juga bisa diimplementasikan di bangunan komersial. Jadi Pak Effendi nanti mungkin bisa sedikit cerita di mana saja kemudian ISO 50001 bisa diimplementasikan. Dan terakhir pertanyaan lagi untuk ke Pak Fernandos. Tanya ke Pak Fernandos ternyata banyak sekali, tapi ada satu yang menarik, itu adalah
ada yang bertanya masalah equipment oversize yang tadi disebutkan oleh Pak Fernandus. Equipment oversize itu kita juga tahu ya, antara perancang dengan pengguna dan kemudian pemilik modal itu berbeda. Tapi mungkin Pak Fernandus bisa cerita bagaimana menyiasati dari peralatan yang oversize yang sudah terlanjur dipasang dalam industri. Mas Agus, time is yours. Ya, makasih untuk renewable. Memang ini menjadi energi yang kita dorong. Jadi tadi menjawab juga yang ketinggalan tadi, bagaimana sharing, bagaimana pembagian tugas antara kompor listrik dengan PGN dan Jargas. Ini juga dengan renewable. Jadi pada dasarnya kita harus eksploitasi, memanfaatkan energi setempat sebesar-besarnya. Yang mana yang kekurangan dari renewable ini nggak bisa dikemana-makan, harus di tempat tadi, sehingga medianya adalah listrik. Jadi kalau ditanya apakah mobil listrik pakai renewable, ya jangan dipaksakan. SPKLU langsung di dekatnya renewable, itu bisa pakai kabel listrik dari renewable yang masuk ke jaringan. Itu. Kemudian apakah ada insentif? Memang pada waktu periode sebelumnya itu cukup menghebohkan, cukup mendapatkan kritisi dari teman-teman mengenai permen kita yang menggunakan harga dari PPP setempat. Ini sedang direvisi untuk berkomunikasi juga dengan METI dan para pengusaha agar ini tidak menerapkan feeding tarif, hampir ke feeding tarif. Itu setiap dari energi tadi, setiap dari jenis renewable ada batasan harga. Jadi enggak juga kita semuanya COGS-nya ditangkap. Enggak. Nanti enggak ada dorongan untuk melakukan efisiensi. Tetap ada benchmark harganya. Itu sedang diolah. Ini akan segera ada perpres mengenai harga renewable yang baru. Dan tadi juga Mas Fernandus tadi dikejar-kejar oleh harga. Sebenarnya itu saya ngiri. Bagaimana bisa Indomie satu harga seluruh pelosok? Kita bikin BBM satu harga setengah mati. Mungkin perlu dibungkus seperti Indomie. Artinya apa? Logistik cost itu mahal sekali. Ya. Jadi benar Mas Panto itu kan dikejar itu nggak akan tahu. Soalnya ada tadi bagaimana membawa sampai rokok itu yang itu kan ada bandrolnya sampai ujung sana sama. Gitu. Jadi ini ada satu perhitungan logistik cost yang mungkin itu ya tadi. Terima kasih. Kita dorong terus dan silakan yang ada rezeki lebih pasang PLTS rooftop. Ya. Itu kan udah ada skema pendanaannya juga udah ada. Ya baru kemarin PLTS gerakan Sejuta Surya Atap itu ulang tahun yang ketiga, dan meskipun masih belum mencapai target, masih jauh sekali dari target, tapi lumayan lah udah ada pergerakan sekarang untuk solar rooftop. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Menarik tadi bahwa satu harga energi itu ternyata jauh lebih susah diimplementasikan daripada satu harga Indomie. Mungkin satu waktu harus ada terobosan bagaimana membungkus minyak dengan bungkusan Indomie kali Pak Agus. Baik. Baik. Selanjutnya Pak Effendi, silakan. Baik Pak Diki, terima kasih. Pertanyaannya sederhana ya, tapi jawabannya ini agak panjang ini. Apakah ISO 501 bisa diterapkan di kapal atau di bangunan komersial? Jawaban pertama bisa. Ya, bisa itu dijalankan ISO 501 di kapal ataupun di bangunan komersial. Makanya di situ awali dari untuk membuat planning di ISO 501 itu nanti mengontrol sisi taktikalnya dan melihat dari sisi strategiknya adalah kita melihat dari internal dan eksternal isu. Artinya pertama yang susah itu menggambarkan karakteristiknya. Jadi bagaimana karakteristik gedung komersialnya itu harus bisa tergambarkan sehingga bisa nanti penetapan energi performance indikatornya dan baseline-nya itu sesuai dengan karakteristiknya. Nah, itu agar
kemajuan capaian itu bisa terukur, kemudian dikontrol, dimonitoring dengan tepat dan benar. Kuncinya di sana. Apapun itu organisasinya, baik di gedung bangunan. Kalau di komersial ini sudah saya jalankan, kebetulan saya adalah tenaga ahli Pemkot Kota Surabaya, ini lagi membangun sistem itu sama tim yang di sana. Dalam artian, memang karakteristik itu harus kita pelajari terlebih dahulu. Ya. Bagaimana pola kerja organisasinya, apakah dia 24 jam di gedung komersial, apakah kemudian ada gedungnya itu disewakan 6 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu harus terpetakan terlebih dahulu. Sehingga nanti dalam menetapkan energy performance indikator dan baseline-nya itu tepat. Sehingga variabel-variabel yang nanti mengganggu itu bisa sudah terbikin dalam sebuah persamaan yang digambarkan tadi bagi 4 dalam ISO 50006. Nah, itu memang yang susahnya awalnya. Jadi kalau sudah terbentuk, untuk kemudian next-nya itu akan jauh lebih mudah. Ya, apakah dari capaian akibat awareness, akibat teknologi pergantian teknologi yang hemat energi, itu akan kelihatan dengan signifikan. Kuncinya di sana, ya, baik di kapal maupun di komersial, dan itu bisa yang komersial. Kalau kapal yang saya lakukan cuma sampai sesi audit, belum sampai waktu itu menggambarkan keseluruhan untuk menjadi sebuah sistem. Tapi itu dari sisi audit waktu itu saya bisa membayangkan itu juga bisa dibikin sebuah sistem manajemen energi. Dari saya gitu Pak Diki. Terima kasih Pak Effendi. Jadi artinya bahwa semua instalasi itu kemudian bisa dilakukan ISO 45001, tapi tentu saja kemudian juga harus dilihat dari kapasitas dan besar daripada instalasi tersebut. Tentu saja kita tidak ngomong masalah ISO 50001 kalau kita ngomong masalah warung katakan, atau mungkin satu convenience store yang kecil, tapi kita ngomong satu jaringan yang kemudian bisa dikontrol dan di-manage. Baik, terima kasih Pak Effendi. Pak Fernandos, ini ternyata sangat menarik juga bahwa Pak Fernandos bisa berbagi. Tadi ada pertanyaan yang mungkin Pak Fernandos juga bisa jawab tentang masalah oversize capacity. Oke, Pak. Jadi memang tadi kan common problem ya, common problem itu oversize. Nah, oversize itu kalau kita lihat lagi telusur, sebelum saya jawab dulu, telusur itu biasanya dari engineer estimate pertama engineer di lapangan, di pabrik itu hitung kebutuhannya berapa, ngitungnya dari data ini spesifikasi, ya, kebutuhan misalkan contoh steamnya kebutuhan spesifikasinya sekian, kemudian engineer estimate karena ya ada keraguan, maka dia naikkan 20%. Misalkan 20% mereka akan kirim ke bagian procurement dan engineering. Procurement engineering ngitung lagi, nanti jangan-jangan kamu kurang lagi ngitungnya. Saya tambahin 20% lagi lah, tambahin 20%. Kemudian terjadi pengadaan, kirim lagi ke suppliernya nggak stok, yang ada kapasitasnya di atas itu 20%. Oke, terjadilah pembelian. Artinya secara nggak langsung dari awal itu desainnya sudah over capacity misalkan 60 hingga 80% dari kondisi spesifikasi. Aktualnya itu biasanya akan jauh lebih rendah. Maka yang digunakan itu oversize-nya itu bahkan bisa mungkin 200% yang terjadi. Nah, itu memang betul terjadi. Oke, itu satu. Ketika itu dari satu peralatan atau satu boiler digunakan, mereka biasanya menggunakan redundant, Pak, untuk safety. Maka mereka gunakan 2 boiler. Nah, akhirnya yang tadi 100 atau 200% menjadi 400% capacity, Pak. Karena faktor redundancy tadi, mereka kemudian dua-duanya dioperasikan. Nah, kalau dioperasikan kan bebannya mungkin 10-20%. Ngapain kemudian cara yang paling gampang ya satu, nggak usah pakai redundancy. Udah, matikan aja satu, pakai satu aja. Itu pertama yang paling gampang. Jelas, itu. Kemudian oversize dari ini misalkan listrik. Kalau listrik kita tahu motor listrik itu juga sama kejadiannya. Oversize semua, paling mudah kan ya paling common ya pakai inverter. Atau kedua kalau nggak mau susah ya di trimming atau dipotong impellernya. Atau ketiga diganti saja motor yang lebih kecil. Udah, Pak. Itu simple dan memang langkah-langkahnya ya pasti ke sana, nggak ada lagi pilihannya. Nah, tapi kita perbaiki lagi. Kita perbaiki itu dari secara sistem itu, tim procurement
itu harus bisa ngitung yang benar. Nah, itu yang sebetulnya yang belum dijalankan. Karena kalau enggak, itu akan terjadi lagi, berulang-ulang di tahun ke depannya. Nah, itu juga salah satu awareness di kita. Kita memberikan salah satu training kepada procurement saja. Mereka harus tahu juga bagaimana cara menghitung based on efisiensi, bukan based on vendor input. Itu yang kita tekankan. Jangan sampai terus vendor itu ngasih masukan, terus ini loh Pak, kita punyanya spesifikasinya seperti ini. Kita nggak mau lagi seperti itu. Kita maunya yang based on actual demand. Itu Pak. Terima kasih. Itu kalau di dalam ilmu kami itu namanya accumulation error. Error accumulation. Jadi akhirnya numpuk. Jadi semisal kalau kita mau belikan anak sepatu, maka kemudian kalau itu anak itu masih kecil akan dilebihkan 1 nomor. Itu ibunya. Bapaknya kemudian ngasih 1 nomor lagi. Jadi kelebihan 2 nomor. Begitu dipakai, belum sampai itu pas, sepatunya udah rusak. Dan itu selalu terjadi memang di dunia energi. Yang lucu-lucu seperti itu. Baik teman-teman, ini masih ada waktu kita sebenarnya 10 menit, tapi seperti saya janjikan tadi, bahwa kalau ada pertanyaan, sebetulnya kalau Pak Agus ada pertanyaan ke Pak Effendi, atau sebaliknya, atau Mas Fernandos ke Pak Agus, siapa yang akan memulai ini? Apa ada pertanyaan ini ke pembicara yang lain Pak Agus? Karena dari tadi Pak Agus penasaran masalah harga Indomie soalnya. Ya, makasih. Ya memang seperti itulah bahwa apa namanya produkku itu karena massal itu lebih mudah karena gotong royongnya kan yang menanggung banyak banget. Kalau BBM ini kan ya Pak Effendi lebih tahu juga lah itu bagaimana kita menghitung alfanya itu membuat weighted average se-Indonesia apa namanya. Kembali sebenarnya permasalahannya tadi matching capacity. Itu akan apa namanya challenge ya, bagaimana kita menetapkan. Karena itu akan bertentangan yang dikejar-kejar sama kemarin saya baca papernya Mas Diki mau jadi Den itu begitu. Harus menyiapkan cadangan. Itu kontrari dengan efisiensi. Ya, itulah kita harus pilih mana apa namanya trade off-nya yang aman, terjaga, tapi cost-nya masih bisa apa namanya bisa nggak terlalu mahal. Jadi matching capacity, terus yang kembali ke saya semuanya itu harus kembali ke basic, bahwa filosofi dasarnya itu apa sih? Yaitu dibawa dan kita tahu skill dari capacity itu yaitu. Makanya kalau di pelajarannya manajemen kan ada shutdown point. Bagaimana kita menjaga tim marketing menjaga agar produknya itu tetap di atas shutdown point sehingga terjadilah suatu bisnis yang menguntungkan. Ya, makasih mungkin tambahannya itu. Terima kasih Pak Effendi. Ada tambahan atau ada pertanyaan? Baik, sebenarnya tambahannya tidak ada pertanyaan ya, semua sudah sangat ini ya. Cuma titip pesan aja, sebenarnya sistem manajemen energi itu akan baik kalau yang membangun tadi seperti semua orang-orang harus paham. Artinya dari baik sisi mechanical, efisiensi dan sebagainya. Artinya kalau dibangun dari seorang auditor kayak Pak Fernando sekarang yang awalnya auditor masuk ke sistem manajemen itu jauh lebih bagus karena di situ Pak sudah paham benar baik itu di sisi level equipment-nya, kemudian tahu persis bagaimana mengolah performance dari sisi equipment sistem itu akan mengena. Nah, cuma memang kendala saat ini kebanyakan orang sistemnya itu tidak paham tentang audit energinya sehingga waktu mendapatkan sertifikat ISO kadang-kala sudah dapat sertifikatnya cuma belum sampai kepada benar-benar mengukur tingkat keberhasilannya. Hanya berdasarkan dari, oh ini sudah ada. Jadi kalau diawali dari, berangkat dari yang memang paham di situ akan jauh lebih baik. Itu pesan saya. Jadi digabungkanlah ya, sistem dengan auditor itu digabungkan jauh lebih baik. Baik, terima kasih Pak Effendi. Dan terakhir Pak Fernandus. Silakan Pak Fer.
Boleh. Ini saya sharing sekaligus mungkin sedikit bertanya ke Pak Agus ya, Pak Agus saja. Jadi kalau kami itu terus terang untuk memulai pertama tadi kita ngomong baseline dan kemudian menguji kinerja itu kan selalu diawali dengan data. Nah, kita itu susah payah betul. Menurut saya itu dalam membuat data itu menjadi berkualitas. Itu pertama, Pak. Data itu banyak terkumpul banyak sekali, tapi berkualitas atau enggak, benar atau salah. Di level saya tadi di Indofood, tadi saya sempat sampaikan dari Sabang sampai ya ujung Manado lah, nggak sampai Merauke lah, sampai ujung Manado itu kita saja itu punya banyak data yang ternyata kalau kita bedah satu-satu itu ada yang nggak matcher gitu, masih salah gitu nih, bikin datanya masih salah, bikin data masih salah sehingga kalau dianalisis salah ya ujung-ujungnya kita ngukur kinerja salah. Nah saya membayangkan bagaimana Pak Agus itu bisa menguji data seluruh Indonesia, Pak. Nah itu saya sendiri, itu pusingnya setengah mati satu Indofood, Pak. Apalagi kalau misalkan Pak Agus tadi menyampaikan data Pusdatin, statistik yang kemudian data Indonesia. Nah itu mungkin bisa di-sharing, Pak, pengalaman Bapak bagaimana membuat data itu berkualitas, teruji, dan benar itu, Pak. Data satu Indonesia. Itu saya sering bayangkan itu, Pak. Karena pengalaman sendiri itu, ya, di Indofood saja itu susahnya setengah mati. Kalau Anda membayangkan berarti Anda siap menjadi penggantinya Pak Agus pada saat Pak Agus jadi sekjen. Makanya saya tanya dulu, Pak. Saya tanya dulu ke Pak yang sudah berpengalaman jauh sekali. Silakan Pak Sekjen, Pak Agus. Iya, apa namanya, memang ini urusan 4 huruf DATA sama 10 angka ini, 0 sampai 9 ini sedikit sih sebenarnya, tapi bikin pusing 1000 keliling. Sebenarnya kuncinya satu, dan ini saya ngomongnya gampang, tapi melaksanakannya nggak susah. Disiplin. Jangan menunda. Dan alhamdulillah dengan sekarang, dengan teknologi informasi yang ada, ini sudah memudahkan. Kita sebagai gambaran, saya sedang membangun adalah single source of truth. Saya petakan, saya minta teman-teman itu setiap unit menentukan siapa sih produsen datanya. Jadi prosedur di situ yang harus kita tetapkan. Data dari sumbernya, misalkan dari badan usaha, itu diverifikasi oleh pihak verifikator. Kalau ada ketemu salah, dia nggak boleh ganti. Harus ngasih tahu ke produsen untuk ganti. Jadi itu yang ada data validasi, data cleansing. Teknologinya udah cukup mudah sekarang daripada dulu. Dulu kebayang saya pas datang ke Pertamina atau pas sampai di tahun 90-an tuh. Tiap sore itu pakai SSB. Jadi setiap depo itu ngasih tahu SSB urut ada 4 angka itu. Jadi tinggal ada yang nyatetin gitu. Ini adalah stok ini. Sekarang udah ada digitalisasi SPP. Udah ada dari depo dari sekarang. Ini kita kebantu teknologi, namun juga nggak begitu. Ini kita kemarin itu menentukan bagaimana memverifikasi tank kitchen. Jadi kita pasang NTG, kita tahu dulu yang masang tangki pendamnya itu siapa, kemiringannya juga nggak ada gambarnya, nggak ada sertifikasinya. Jadi butuh waktu, yang itu akhirnya kesepakatan. Bikin sampai dinas meteorologi nggak mau menanggung itu. Jadi harus duduk bareng antara pengusaha SPBU sama Pertamina, dilihat pada periode tertentu setiap milimeter itu naik turunnya berapa. Karena tangkinya tuh nggak water pass-nya nggak 0 itu. Itu rumit, tapi itu tadi kayak energi efisiensi itu harus kolaboratif, dari setiap level harus tertib, harus disiplin, jangan tadi walaupun pinter kayak itu semuanya lah, jangan keminter, semuanya punya SOP dan punya kewenangan. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali Pak Agus. Dengan jawaban Pak Agus tadi, kita akan tutup pertemuan kita kali ini. Dan sekali lagi ini dari tadi bertahan ini angka
partisipan dari webinar ini di atas 95, ini tadi barusan turun 92, tapi saya yakin dengan teman-teman yang masih tetap bertahan ini berarti apa yang kami sampaikan, apa yang disampaikan di dalam webinar ini cukup menarik dan kemudian semoga semua akan bermanfaat. Untuk perkara presentasi nanti kemudian akan dikirimkan melalui email masing-masing karena pada saat daftar sudah ada emailnya, nanti akan dikirim oleh panitia Mas Dendra dan saya sendiri sebagai moderator dan mewakili juga teman-teman bicara. Dengan ini mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran dari teman-teman sekalian. Dan atas nama CENIT, karena saya juga anggota CENIT, Center for Energy Innovation Technology Studies, dan atas nama JIRE, atau Jejaring Indonesia Rendah Emisi, karena saya sendiri juga koordinator dari JIRE, dan Mas Fernandos dan Mas Effendi, sebetulnya juga adalah anggota dari Jejaring Indonesia Rendah Emisi, akan dengan sangat senang hati kalau teman-teman juga bisa ikut bergabung dalam jejaring kami, dan kemudian teman-teman bisa bergabung melalui website Jejaring Indonesia Rendah Emisi, yaitu saya ketikkan di sini greening.id. Jadi sekarang sudah ada sekitar 150 perusahaan, baik perusahaan nasional maupun internasional yang kemudian sudah bergabung dan kita berdiskusi bersama dalam Jejaring Indonesia Rendah Emisi. Dengan ini sekali lagi terima kasih saya ucapkan pada teman-teman sekalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Vidi sebagai pembawa acara. Mbak Vidi, silakan. Baik, terima kasih Cak Diki, terima kasih Cak Agus, Cak Effendi, dan Cak Fernandos. Terima kasih atas sharing dan juga insight-insight yang diberikan yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, bagi Bapak Ibu hadirin, pelaku, penggiat, ataupun yang tertarik dengan dunia energi, bisa silahkan juga memfollow Instagram cenits.id untuk update kegiatan selanjutnya, juga Instagram JIRE yaitu greening.id. Betul ya Cak Diki ya? Itu kalau itu adalah website kami, greening.id. Oh, oke. Okay. Ya, ini saya lihat tadi Instagramnya juga sama namanya. Sama. Ya, baik, setelah kemarin Bapak Ibu sekalian mendaftar juga dituliskan untuk memberikan feedback kepada panitia untuk topik-topik selanjutnya yang kiranya ingin didiskusikan di event-event CENIT selanjutnya. Atau bisa juga direct message melalui Instagram ke Instagram CENIT untuk event-event selanjutnya yang pastinya topik-topiknya sangat menarik. Bahkan kita nanti juga insya Allah akan punya semi podcast. Nah, semi podcast nih kan lagi kekinian ya. Nah, ini juga nanti insya Allah akan menarik juga, yang juga akan membahas tentang tentunya tentang energi. Baik, terima kasih CENIT, terima kasih JIRE, terima kasih Cak Ning, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya, atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya, sampai jumpa. Ini nggak ada foto bersama ya? Langsung ya? Ya, Pak. Tadi sudah sih. Mau foto bersama dulu. Sudah difoto waktu Oh ya udah cukup kalau gitu. Baik, terima kasih. Agus. Mas Agus, matur nuwun. Matur nuwun Pak, sama-sama Pak. Sama-sama. Fernandos, Mas Endok. Iya Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.